Dari situ Jiah mulai tertekan. Jiah nggak expect sama sekali kalau industri film Bollywood akan sekeras dan akan seketat itu. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Kalau kita ngomongin soal film Bollywood, pasti kalian langsung keinget sama figur Shah Rukh Khan ya kan? Wah, Shah Rukh Khan, Salman Khan, Kajol, siapa lagi? Preity Zinta atau ya aktor terkenal lainnya. Dan film-film mereka pasti identik kali sama scene nyanyi, nari-nari dengan banyak orang ya kan? Yang nunjukin skala produksi filmnya itu memang sebesar dan semewah itu. Ya kan? Tapi kalian tahu nggak, di balik kemegahan film-film Bollywood ini, industri perfilman di sana pernah digemparkan sama kasus kematian mendadak dari seorang aktris pendatang baru yang bernama Jiah Khan di tahun 2013 yang lalu, Wak. Jiah ini ditemukan tidak bernyawa di apartemennya dalam kondisi yang sangat-sangat misterius. Dan selama 10 tahun polisi tidak berhasil dapetin info soal penyebab pasti di balik kematiannya. Kasusnya bolak-balik diperiksa ulang, Wak. Bahkan juga sempat berpindah-pindah tangan nih, yang akhirnya membuat si kasus ini pun menjadi salah satu kasus kematian selebriti yang paling banyak sekali diperdebatkan di India sana. Penasaran kayak gimana kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Jadi, Wak, Jiah Khan ini lahir di New York di tanggal 20 Februari 1988 dari pasangan Ali Rizvi Khan dan mantan aktris film India tahun 80-an bernama Rabia Amin, Wak. Jiah ini tinggal di New York bersama ayah dan ibu sama dua adik perempuannya yang bernama Kavita dan juga Karisma. Tapi waktu Jiah ini berusia 2 tahun, Wak, Ali, bapaknya itu pergi ninggalin rumah gitu aja. Dan sejak saat itu Rabia, ibunya ini membawa Jiah dan adik-adiknya pindah ke London untuk menetap di sana. Selama tinggal di London, Jiah ini tumbuh di lingkungan seni. Di situ tuh ibunya yang mantan aktris India tadi sering muterin film-film India, Wak, di rumah mereka. Lama-lama ya Jiah ini jadi suka lah ya kan. Jiah jadi sering niruin acting dari film-film favoritnya di depan cermin gitu-gitu. Pokoknya saking sukanya lah dia sama film-film India itu. Hingga pada suatu hari Jiah bilang ke mamanya, "Bu, aku maulah Bu main film kayak ibu. Aku mau jadi aktris Bollywood juga, Bu. Boleh nggak kalau nanti habis lulus aku daftar kelas acting, Bu?" "Boleh lah sayang, ibu pasti dukung kamu," kata Rabia. Akhirnya betul, setelah lulus sekolah, Jiah pun daftar kelas acting di Lee Strasberg Theatre and Film Institute yang ada di Manhattan, New York. Wah, ini tuh ya salah satu sekolah acting paling bergengsi kali di Amerika yang udah ngelahirin banyak kali artis besar, Wah, macam Marilyn Monroe sekolah di situ, Robert De Niro di sana, Angelina Jolie, Scarlett Johansson, Chris Evans, Lady Gaga pun ada dari situ juga. Sekolah di situ sih Jiah. Nah, di sana Jiah excited kali belajar actingnya juga. Bahkan dia juga ngambil kelas tari, Wah, karena dia mau jadi aktris Bollywood ya kan, memang kan terkenal suka nari-nari gitu. Banyak adegan narinya. Dia butuh skill nari juga. Nah, setelah beberapa bulan ikut kelas acting dan juga kelas tari, Jiah memantapkan hati untuk ikut audisi film Bollywood. Memang nggak langsung lolos gitu aja, Wak. Dia ini juga pernah beberapa kali gagal audisi sebelum akhirnya pada tahun 2007 waktu Jiah sudah berusia 19 tahun, Jiah dapat tawaran main film bernama Nishab yang disutradarai oleh Ram Gopal Varma. Jiah pun pindahlah nih ke India dari London dan tinggal di sebuah apartemen di kawasan Juhu, Mumbai. Tapi waktu itu ibu sama adik-adiknya tetap di London, Wak. Cuma sesekali aja itu datang ke Mumbai kalau ada perlunya. Nah, setelah pindah, Jiah pun mulai syuting film Nishab ini, Wak. Dan disinilah perjalanan karir seorang Jiah Khan di industri Bollywood dimulai. Nah, jadi Wak, film Nishab yang menjadi debut aktingnya si Jiah ini sebenarnya termasuk film Bollywood dengan budget rendah, Wak. Tapi film ini tuh jadi sorotan besar karena Jiah dipasangkan sama aktor veteran legendaris sama Amitabh Bachchan di situ. Sayangnya film ini tuh juga langsung menjadi kontroversial karena tema filmnya dianggap sangat-sangat berani, yaitu apa? Mengisahkan tentang laki-laki umur 60-an tahun bernama Vijay, ini Amitabh Bachchan ini ya, yang jatuh cinta sama gadis remaja umur 18 tahun namanya Jiah. Jiah juga kan diperanin nama Jiah, tapi nama perannya juga Jiah. Nah, di India sendiri
hubungan asmara dengan gap umur yang sangat jauh itu dianggap tabu, Wak. Makanya banyak orang nggak suka sama film ini. Bahkan sebelum filmnya itu dirilis di bulan Maret 2007 ya, poster dan trailernya udah memicu protes besar dari kelompok-kelompok konservatif yang menganggap cerita film itu tidak pantas dan juga bertentangan dengan nilai-nilai budaya yang ada di India gitu. Akhirnya film ini cuma bisa ditayangkan di beberapa bioskop aja, nggak dirilis besar-besaran macam film Bollywood pada umumnya. Alhasil performa filmnya juga jeblok dan nggak tembus lah itu masuk box office. Cuma meskipun begitu, banyak kritikus film yang justru memuji kemampuan aktingnya Jia. Sebagai aktris pendatang baru, Jia ini kelihatan profesional kali di depan kamera, Wak. Pembawaan karakternya si Jia ini juga dianggap oke. Bahkan para kritikus juga bilang kalau Jia ini berbakat kali dan punya potensi jadi aktris besar Bollywood gitu. Dan hebatnya, Wak, meskipun film debutnya ini bisa dibilang jeblok ya kan, di sini Jia berhasil masuk nominasi Best Female Debut Award di Filmfare 2008. Ini salah satu ajang peragaan film paling bergengsi kali di India. Ya berkat aktingnya di film Nishab tadi tuh. Ya walaupun dia memang kalah dari aktris ternama Deepika Padukone dalam film Om Santi Om. Ini film debut juga, film debut Deepika sama Shah Rukh Khan. Shah Rukh Khan memang lagi ngehits sekali tahun itu. Kalah siapa ini si Jia, tapi dia langsung masuk nominasi debut film. Setelah masuk nominasi Best Female Debut Award ini, Wak, Jia mulai mendapatkan banyak tawaran main film. Dan dari sekian banyaknya tawaran itu, Jia milih ambil peran di film thriller psikologis yang berjudul Gajini yang dirilis di tahun 2008. Di film ini Jia kembali beradu akting dengan salah satu aktor besar India sama Amar Khan, Wak. Ini pemeran film Three Idiots tuh sama dia. Dan berkat kolaborasi akting yang sangat solid antara semua pemerannya dan juga jalan ceritanya yang sangat menarik, film ini sukses besar. Film Gajini ini, Wak, menjadi film Bollywood pertama yang berhasil menembus penghasilan di atas 100 crore di box office domestik India. Itu sekitar 190 miliar rupiah gitu, Wak, keuntungan mereka. Nah, dengan pencapaian yang sangat tinggi itu, film Gajini pun dinyatakan sebagai film terlaris sepanjang masa pada saat itu dan juga mendapatkan julukan all time blockbuster atau kategori box office tertinggi di India. Itu yang peranin Jia, Wak. Kesuksesan film ini pun pastinya juga sangat berdampak besar sekali bagi karirnya Jia, Wak. Nama Jia pun makin sering lagi muncul di media dan juga mulai tentunya banyak sutradara besar yang melirik Jia untuk ikut proyek-proyek film mereka. Jia pun menandatangani beberapa kontrak film, termasuk film Houseful yang juga berhasil menjadi film terlaris di tahun 2010. Makin meningkat lagi karirnya, Wak. Nah, tapi meskipun udah beberapa kali membintangi film besar, Wak, bukan berarti karir si Jia ini mulus-mulus saja. Dia masih harus bersaing lagi dengan banyak aktris lain untuk bisa mendapatkan peran utama di film-film bagus ya kan. Dan saingannya juga bukan cuma aktris papan atas saja, Wak, tapi juga para aktris-aktris yang punya koneksi orang dalam. Ditambah lagi standar perfilman Bollywood ini kan tinggi kali kan, Wak. Jadi meskipun aktingnya si Jia ini bagus, ya tetap aja dia tuh nggak ngejamin di tahun-tahun selanjutnya namanya ini bakal tetap bersinar kalau dia nggak bisa dapetin peran utama di film bagus gitu. Jadinya si Jia ini tetap harus struggle lah itu ikut audisi. Cuma sayangnya setelah berkali-kali audisi nih, Jia beberapa kali malah ditolak, Wak, sama sutradara. Bahkan si Jia ini pernah didepak dari sebuah film itu loh, Wak, gegara dia dianggap terlalu ramah sama lawan mainnya. Gegara itu didepak deh. Dari situ Jia mulai tertekan. Jia nggak expect sama sekali kalau industri film Bollywood akan sekeras dan akan seketat itu. Dengan kepribadian Jia yang memang rada sensitif sih orangnya, si Jia ini sempat mengalami depresi dan juga anxiety. Sampai-sampai ibunya, Rabia, menyarankan Jia ini untuk berobat ke psikiater saking depresinya dia. Nah, setelah kondisi Jia udah agak merada membaik lah ini, di tahun 2012 Jia menjalani hubungan dekat sama aktor pendatang baru yang berusia 22 tahun namanya Suraj Pancholi, Wak. Suraj ini adalah anak dari aktor dan aktris Bollywood yang bernama Aditya Pancholi dan Zarina Wahab. Ya, nah Jia sama si Suraj ini ketemu di sebuah event. Abis itu mereka kenalan dan ya karena mungkin merasa nyambung, mereka mulai pacaran lah. Tapi mereka nggak go public, Wak. Cuma keluarga sama orang-orang terdekatnya yang tahu kalau mereka ini pacaran gitu. Nah, selama menjalin hubungan ini, Wak, Jia lebih banyak curhat masalah kerjaannya atau hal-hal yang mengganggu pikirannya itu ke Suraj. Suraj ini juga sering itu datang ke apartemen si Jia gitu kan untuk nenangin pacarnya ini atau ya udah sekedar quality time bareng aja.
Tapi seiring berjalannya waktu, Suraj yang saat itu juga lagi mempersiapkan diri untuk debut film, dia kan artis pendatang baru kan, mau debut film. Dia mulai sibuk lah ini ikut kelas acting. Jadi mereka nggak punya banyak waktu lagi untuk ketemuan. Disitulah mereka jadi mulai sering berantem, Jiah ini jadi gampang cemburuan sama si Suraj, ya kan. Mereka ini sering berantemin hal-hal sepele kayak gitu. Di sisi lain, Suraj juga udah nggak bisa ngeluangin banyak waktunya buat Jiah kayak dulu lagi. Dia kan memang lagi sibuk kan, ya. Nah, di situ makin ngerasa terpuruk lah si Jiah ini. Nah, dia ngerasa si Suraj ini seolah-olah makin menjauh, bahkan Jiah ini juga sempat suuzon ini, jangan-jangan si Suraj ini pacar aku ini selingkuh ini sama artis di lokasi nih kayak gitu. Akhirnya untuk mengalihkan fokusnya, Jiah pun menandatangani beberapa kontrak film walaupun cuman ngambil peran pendukung aja biar dia bisa produktif lagi gitu. Tapi sayangnya belum sempat film-film itu digarap, Jiah justru mengalami satu kejadian yang tidak terduga yang bikin industri perfilman Bollywood heboh. Masuk. Nah, jadi di awal bulan Juni 2013, Rabia, ibunya Jiah ini berkunjunglah ke Mumbai, nginaplah beberapa hari di apartemen si anaknya ini kan si Jiah. Jiah pun meluangkan waktunya juga untuk quality time sama ibunya gitu kan. Pokoknya ya udah mereka berbahagialah di situ. Nah, di tanggal 3 Juni 2013 siang, Jiah ini diajak sama Rabia untuk jalan-jalan. Terus mereka belanja lah ke supermarket. Terus malamnya mereka mengunjungi temannya si Rabia, teman mamanya di sekitaran Mumbai. Nah, di situ Jiah masih kelihatan happy aja, Dia juga ikut ngobrol sama kawan-kawan mamanya, bercanda-bercanda juga apa segala macam. Sampai sekitar jam 9.30 malam, Jiah pamit balik duluan. Aku pulang dulu lah gitu ya, gitu. Sementara si Rabia masih ngobrol-ngobrol tuh sama kawannya. Barulah sekitar jam 11:15 malam, Rabia nyusul balik ke apartemen. Waktu nyampe di gedung apartemen, awalnya Rabia ngerasa nggak ada yang aneh. Tapi begitu dia sampai di depan pintu apartemen, Rabia mulai ngerasa ada yang janggal. Kok tumben kali pintu depan unit ini nyala? Biasanya kan mati. Memang selalu dimatikan sama si Jiah kalau si Jiah lagi sendirian di rumah. Biar orang-orang yang nggak dikenal mikir itu unitnya lagi kosong padahal ada Jiah. Memang untuk ketenangan dia juga mungkin kan. Biasanya kalau dia sendirian di apartemen pasti lampu depannya mati. Cuma kan si Jiah ada balik, harusnya lampunya mati nih, ngapa dia hidup? Udah Rabia cepat-cepat lah itu ngecek ke dalam. Pas Rabia buka pintu, ternyata lampu di dalam apartemen juga nyala. Rabia jalan lah ini ke ruang tamu. Dan disitulah Rabia langsung teriak, shock, histeris. Waktu dia ngelihat anaknya, Jiah, lagi tergantung di langit-langit ruang tamu dengan posisi leher terikat selendang dan kakinya hampir nyentuh lantai. Tergantung si Jiah ini, Di saat itu juga Rabia langsung nelpon polisi cepat datang ke sini, anak saya gantung diri, tolong cek Pak, bawa dokter juga apa, semoga dia masih hidup kayak gitu kan. Gak lama polisi datang lah ini, sama dokter yang namanya Dokter Sharma. Pergi dokter dari rumah sakit Juhu katanya. Polisi langsung ngelepasin jeratan selendang di lehernya si Jiah dan Jiah pun dibaringkan lah di ruang tamu. Di situ baru kelihatan jelas kalau lehernya Jiah ini memar kali dan muka Jiah juga udah agak membiru. Dokter Sharma langsung memeriksa kondisi si Jiah, tapi sayangnya napas dan denyut nadinya Jiah udah nggak ada. Dokter Sharma menduga Jiah ini meninggal akibat jeratan di lehernya itu. Meninggal Jiah di situ. Makinlah histeris Rabia kan, dia shock karena baru aja beberapa jam yang lalu dia masih jalan-jalan, masih ketawa sama si Rabia. Bahkan Jiah ini juga kelihatan happy kali ngobrol sama kawan-kawan mama itu, kayak nggak ada beban sama sekali. Pun selama beberapa hari si Rabia di situ, Rabia juga ngelihat anaknya senang-senang aja. Tapi kenapa tiba-tiba malamnya tuh dia langsung gantung diri. Rabia langsung mikirnya nggak mungkin anak aku bunuh diri, ini pasti ada yang sengaja nyelakain Jiah gitu. Nah, polisi dan Dokter Sharma pun berusaha nenangin Rabia, ibu yang tenang. Kami akan bantu secepat mungkin untuk mengungkap kasus ini ya Bu ya, ibu sabar kan gitu. Akhirnya setelah Rabia udah agak tenang, polisi pun membawa jasad Jiah ke rumah sakit untuk diotopsi lebih lanjut. Barulah keesokan harinya di tanggal 4 Juni 2013, polisi mulai menyelidiki kasus kepergiannya si Jiah ini. Penyelidikan polisi dimulai dengan
tentunya memeriksa apartemen Jiah, Wak. Di situ mereka geledah semua isi apartemen, ya kan? Tapi sayangnya selama berjam-jam tidak ditemukan bukti-bukti apapun yang mencurigakan. Apartemennya masih dalam kondisi yang rapi. Nggak ada tanda-tanda pintu itu dibobol masuk, ya kan? Dan juga nggak ada barang-barang berharga yang hilang. Nggak ada sama sekali. Jadi bisa dipastikan kasus ini tuh bukan kasus perampokan. Nah, checklist, bukan coret gitu. Nah, di saat yang sama, kabar soal kasus Jiah Khan ini juga langsung mulai ramai diberitakan di berbagai media, Wak. Kematiannya yang mendadak langsung bikin publik ini heboh. Para bintang Bollywood besar terutama yang pernah satu proyek sama si Jiah juga pada kaget semuanya waktu dengar berita ini. Banyak dari mereka mulai berspekulasi lah di situ. Mungkin aja Jiah mengakhiri hidupnya sendiri karena dia nggak kuat sama tekanan dan juga persaingan industri film Bollywood yang memang ketat kali itu. Di sisi lain, polisi juga masih terus menyelidiki kasus ini, ya kan, Wak? Mereka berusaha itu menggali lagi informasi lebih dalam dengan mewawancarai banyak saksi. Dan orang pertama yang dipanggil sama polisi tentu si Rabia, karena dia ibu sekaligus juga orang yang pertama kali nemuin si Jiah di TKP. Polisi nanya ke Rabia, "Bu, terakhir kali Rabia ini ketemu sama siapa, Bu?" katanya. "Dia ketemu sama kon-kon saya, Pak. Sama saya juga ada kok di situ. Kami sempat ngobrol-ngobrol bentar. Terus dia pulang duluan. Itu yang saya tahu. Habis itu dia kemana lagi, Bu?" katanya. "Setahu saya dia langsung pulang, Pak. Dia bilang kok aku balik duluan ya, Mak, ya, balik ke apartemen." Polisi nanya lagi, "Dia pernah cerita lagi ada masalah sama orang lain nggak, Bu?" gitu. Nah, kalau itu dia memang nggak pernah cerita, Pak. Tapi beberapa tahun terakhir ini kondisi mental Jiah ini memang kurang baik. Dia memang sempat ke psikiater gara-gara tekanan kerjaan, Pak, kata Rabia. Dan kesaksian Rabia ini, Wak, juga bisa dibuktikan. Nah, itu dari catatan riwayat medisnya si Jiah. Ada ketulis memang Jiah ini sempat mengidap depresi dan anxiety itu. Dan dari bukti itu ditambah lagi waktu ditemuin si Jiah ini dalam kondisi menggantung, ya kan, gantung diri. Polisi pun awalnya menduga mungkin aja Jiah ini udah mengakhiri hidupnya akibat tekanan mental karena dia depresi, ya kan. Tapi di situ langsung disanggah sama si Rabia, Wak. "Enggak, Pak. Saya yakin kali anak saya nggak akan senekat itu ngelakuin ini, Pak. Pasti ada orang lain yang berusaha nyelakain dia. Jiah tuh nggak gampang putus asa orangnya, Pak. Nggak mungkin." Nah, di saat yang sama polisi juga masih mencari kemungkinan lain dengan mengumpulkan lebih banyak lagi data yang lebih akurat, Wak, sambil nunggu hasil otopsi jasad Jiah tadi keluar. Akhirnya polisi selidiki ulanglah TKP. Mereka juga meriksa HP pribadinya Jiah untuk mencari tahu siapa-siapa aja nih orang-orang yang sempat komunikasi sama si Jiah sebelum dia meninggal dunia. Dan disitulah, Wak, polisi menemukan riwayat panggilan tidak terjawab dan juga beberapa pesan dari Suraj, dari pacarnya di jam 10.56 malam atau beberapa menit sebelum si Rabia nemuin Jiah meninggal. Dia kan balik jam 11-an lewat kan, Wak. Ini 10.56 ada panggilan terakhir dari Suraj. Akhirnya polisi panggil si Suraj, Wak, untuk dimintai keterangan. Polisi nanya, "Kamu sama Jiah ada hubungan apa?" gitu. "Oh, kami pernah pacaran, Pak," katanya. "Kenapa semalam kamu nelpon Jiah beberapa kali di jam 10 malam?" "Soalnya Jiah yang nelpon saya duluan, Pak. Tapi nggak keangkat sama saya gara-gara saya lagi ada kelas acting. Saya nggak tahu Jiah mau ngomong apa, Pak. Nah, pas saya telepon balik, saya chat si Jiah itu udah nggak dibalas lagi. Saya mikirnya itu mungkin Jiah udah tidur, Pak. Jadi ya udah rencananya mau saya telepon besok paginya. Tapi malah saya dapat kabar kayak gini, Pak, kalau Jiah udah nggak ada," kata si Suraj. Nah, waktu ngomong kayak gitu, Wak, Suraj memang kelihatan lesu kali, dia sedih kali kayak gitulah. Dia nih juga kayak nyesel gitu karena semalam waktu tahu Jiah nggak bales, bukannya mastiin keadaan Jiah ke apartemen, Suraj malah tidur gitu. Tapi terlepas dari kesedihannya Suraj, Wak, apa yang dia sampaikan ini memang sesuai sama riwayat telepon dan chat di HP-nya Jiah maupun di Suraj. Dicek lagi sama polisi, sinkron memang. Akhirnya polisi nanya lagi, "Kamu sama Jiah ini lagi ada masalah kah?" gitu. "Nggak ada, Pak. Ya memang lah kami beberapa kali sempat berantem gara-gara masalah kecil, ya namanya pacaran kayak gitulah. Tapi sejauh ini hubungan kami baik-baik aja kok. Saya tahu Pak Jiah ini pernah ke psikiater, tapi saya nggak nyangka kalau dia bakal nekat ngelakuin sampai sejauh ini, Pak." Dan info soal Jiah yang depresi karena tekanan kerja ini, Wak, juga disampaikan sama psikiaternya si Jiah. Psikiaternya juga ngasih kesaksian. Jadi sampai di sini udah ada 3 saksi yang bilang kalau Jiah memang punya masalah mental, ya kan, mamanya ngomong kayak gitu, pacarnya ngomong kayak gitu, psikiaternya juga ngomong kayak gitu. Ditambah lagi setelah hasil otopsi si Jiah ini keluar, Wak, tim forensik juga menyatakan kematian si Jiah ini diakibatkan karena jeratan di lehernya dan nggak ada tanda-tanda kekerasan lain. Dari situlah polisi pun mengerucutkan kasus ini sebagai kasus penghilangan nyawa sendiri akibat tekanan mental.
Itu keputusan polisi. Akhirnya jasad Jiah ini pun dikembalikan ke pihak keluarga dan langsung dimakamkan di hari itu juga. Banyak di situ rekan-rekan artis yang ikut menyampaikan bela sungkawanya kepada keluarga. Amir Khan ada, Deepika Padukone itu juga ada, Pratek Babar katanya juga ada, Kiran Rao dan sebagainya datang semua, Wak. Nah, setelah pemakaman itu media di India pun makin ramai lagi memberitakan soal kematian Jiah. Pastilah kan. Banyak yang setuju sama statement awal polisi yang bilang Jiah ini mungkin saja memang menghilangkan nyawanya sendiri. Apalagi setelah tahu Jiah punya riwayat sakit mental ya kan. Tapi pihak keluarga Jiah terus-terusan menentang tuduhan itu. Rabia khususnya mama ini ngotot kali. Anakku nggak mungkin ngakhirin hidupnya kayak gitu aja. Ini pasti dia sengaja nyelakain dia kayak gitu. Dan dugaan Rabia ini Wak makin menguat lagi setelah ditemukannya satu bukti baru yang membuat kasus ini jadi makin rumit, makin panjang lagi. Bukti apa? Masuk. Jadi di tanggal 7 Juni 2013 atau 4 hari setelah Jiah ini meninggal dunia, Kavita, adiknya Jiah, menemukan ada sebuah buku tulis di apartemennya si Jiah yang isinya surat sepanjang 6 halaman yang kemungkinan ditulis sama Jiah sebelum meninggal. Oke. Nah, surat itu berisi ungkapan kekecewaannya Jiah untuk kekasihnya. Ada penggalan suratnya yang bilang kayak ini. Kamu membalas cintaku dengan perselingkuhan dan kebohongan. Tidak peduli seberapa banyak hadiah yang sudah kuberikan padamu atau seberapa cantik aku berusaha terlihat untukmu. Aku memberikan diriku sepenuhnya, tapi rasa sakit yang kamu berikan padaku menghancurkan aku setiap hari. Ada penggalan kata-kata itu. Bahkan si Jiah ini juga nulis kalau kekasihnya juga memaksa dia untuk menggugurkan kandungannya. Ada. Di akhir suratnya, Jiah bilang, aku meninggalkan tempat ini hanya dengan mimpi dan janji-janji yang hancur. Yang kuinginkan hanyalah tidur dan tidak pernah bangun lagi. Aku bukan siapa-siapa, aku kehilangan segalanya. Aku sendirian bahkan ketika bersama kamu. Itu. Wah, setelah baca surat itu Kavita langsung laporlah ke Rabia kan, ke mamanya kan. Dan disitulah Rabia langsung yakin ini semua pasti perbuatan Suraj. Ya kan, ya walaupun di surat itu memang gak ditulis nama SOORAJ itu nama kekasihnya itu kan dibilang kekasihku gitu kan. Tapi Rabia tahu betul satu-satunya orang yang lagi dekat sama si Jiah, yang memang lagi pacaran sama si Jiah sama anaknya cuma si Suraj. Pun di hari kematiannya Jiah, Suraj juga adalah orang terakhir yang berusaha dihubungi sama Jiah, ya kan. Beberapa menit loh, 10.56 tadi kan. Dia di mamanya balik 11.15. Nah, itu ada panggilan ke siapa itu. Akhirnya udah Rabia pun langsung nyerahin surat itu ke polisi dan Suraj pun ditangkap di tanggal 10 Juni 2013, seminggu setelah kejadian. Relief for actor Suraj Pancholi. Nah, berita penangkapan Suraj ini pastinya langsung bikin masyarakat itu makin heboh lagi. Apalagi kan waktu itu media ini memberitahukan soal hubungan Jiah sama Suraj kan, Wak. Kan dikasih tahu pacar kekasihnya Suraj. Mereka kan nggak go public. Dan kalau apa yang ditulis sama Jiah di suratnya itu betulan terjadi nih ya, berarti yang bikin mental si Jiah ini berantakan sampai akhirnya mengakhiri hidupnya sendiri ya udah pasti karena si Suraj. Menurut mereka kayak gitu. Dalam waktu singkat Suraj pun jadi langsung menjadi sorotan besar di India, Wak. Dia juga diperiksa berkali-kali itu sama kantor polisi. Tapi setiap kali ditanya tentang isi surat si Jiah itu, Suraj selalu menyangkal surat itu nggak betul, Pak. Saya sama sekali nggak pernah nyakitin Jiah. Kami memang beberapa kali berantem, tapi saya nggak pernah selingkuh, Pak. Dan saya juga nggak pernah maksa Jiah untuk ngegugurin kandungannya. Walaupun Suraj menyangkal terus, Wak, di situ polisi tetap menahan Suraj selama 3 minggu untuk proses investigasi lebih lanjut. Polisi pun menggeledah lagi apartemen si Jiah untuk nyari bukti lain ya kan. Mereka juga sampai datengin rumahnya si Suraj ini, Wak, untuk mewawancarai Aditya sama Zarina, orang tuanya si Suraj. Tapi selama berminggu-minggu lamanya polisi tetap belum nemu kesaksian ataupun bukti lain yang menunjukkan kalau Suraj ini pernah menyakiti Jiah dan juga pernah selingkuh seperti yang dituduhkan di dalam surat.
Nggak pernah. Akhirnya karena nggak ada bukti yang kuat, Suraj pun dibebaskan di tanggal 2 Julinya dengan jaminan memang dia harus rutin lapor ke polisi dan paspornya juga disita. Jadi dia nggak boleh ninggalin Mumbai selama kasus ini masih dalam pemeriksaan atau masih berjalan gitu. Tahu kalau Suraj dibebasin, ngamuk lah si Rabia ini, nggak terima dia. Rabia pun akhirnya ngajuin lah petisi penyelidikan ulang kasusnya Jiah pada bulan Oktober 2013. Rabia bilang ke polisi, "Pak, tolonglah Pak, kasihlah keadilan untuk anak saya Pak. Bisa aja dia dihilangkan nyawanya sama si Suraj ini Pak. Bapak juga kan udah baca surat-surat si Jiah kan Pak. Tolonglah Pak," kata si Rabia. Dan petisi itulah yang akhirnya bikin si kasus ini dipindahkan ke CBI atau Biro Investigasi Pusat. Wah, CBI ini langsunglah itu gerak cepat lagi merekonstruksi ulang TKP. Diulangin sama CBI, mereka ngecek HP Jiah sama Suraj lagi, mereka mewawancari banyak saksi lagi, sampailah mereka menganalisis catatan medis dan laporan forensik jasadnya Jiah. Diperiksa ulang sama CBI. Tapi setelah melewati masa investigasi yang panjang, di tanggal 1 Agustus 2016 nih ya, 3 tahun setelahnya, CBI tetap menyimpulkan kalau Jiah memang meninggal gegara mengakhiri nyawanya sendiri, gegara gantung diri, nggak ada tanda-tanda penghilangan nyawa dari orang lain. CBI ngomong kayak gitu. Di situ Rabia lagi-lagi nggak terima deh sama sekali sama hasil investigasi itu. Dia sampai nyewa loh ahli forensik independen dari Inggris namanya Jason Payne untuk meriksa ulang laporan otopsi ya kan. Tapi di situ si Jason juga bilang, Rabia, kalau dilihat dari bekas lukanya yang tidak sepenuhnya konsisten, Jiah ini memang meninggal gegara gantung diri. Tapi pasti ada nih faktor lain yang memicu atau mendorong dia melakukan itu. Faktornya apa yang harus diselidiki lebih lanjut lagi, Rabia, kata si Jason. Jason juga udah ngomong kayak itu. Nah, di saat yang sama dari hasil pemeriksaan lanjutan CBI, kan CBI juga masih 3 tahun itu nyari terus kan. CBI menyatakan keputusan si Jiah ini mengakhiri nyawanya atau mengakhiri hidupnya karena adanya tekanan emosional, dan tekanan emosional itu bisa jadi karena hubungan toksik dia antara si Jiah sama si Suraj. Jadi di sini Suraj pun kembali lagi diharuskan untuk tetap menjalani persidangan karena dia si Suraj ini dianggap bertanggung jawab atas kematiannya si Jiah. Dan dibebaskan, ditahan lagi untuk masuk sidang. Nah, di persidangan awal di bulan Januari 2017, jaksa menuntut Suraj dengan tuduhan kalau dialah orang yang menyebabkan Jiah menghilangkan nyawanya, sesuai sama isi suratnya si Jiah. Nah, lalu di tanggal 31 Januari 2018, pengadilan Mumbai pun mendakwa Suraj dengan pasal 306 KUHP India, yaitu membantu Jiah mengakhiri hidupnya. Itu. Tapi belum selesai juga, persidangan juga masih terus berlanjut dengan mendatangkan 69 saksi ke persidangan dan juga mencari bukti-bukti yang lain. Cuman sayangnya sampai 5 tahun kemudian pengadilan khusus CBI ternyata tetap tidak menemukan bukti kuat yang mengaitkan kematiannya Jiah dengan Suraj. Dicari-cari nggak ada. Hingga akhirnya pada bulan April 2023 setelah 10 tahun kasus ini bergulir, Suraj pun dibebaskan dari tuduhan keterlibatan atas kasus bunuh dirinya Jiah. Bebas. Meskipun udah bebas, opini publik masih nyudutin Suraj sebagai penyebab kematian si Jiah ini, Mungkin gegara terus-terusan disudutin ya kan, Suraj sama keluarganya nggak terima juga lah, Mereka buka suara lah ke media. Jadi di tahun 2023 kemarin nih, setelah si Suraj ini bebas, Zarina, ibunya Suraj, muncul ke media dan dia mengungkapkan fakta baru yang selama ini mereka tutup rapat. Zarina yang ngomong. Zarina bilang, semua orang bebas berpendapat, tapi sayangnya tanpa tahu kisah sebenarnya orang-orang malah salah paham sama anak saya sampai dia harus menderita bertahun-tahun. Zarina cerita di situ kalau sebulan sebelum kematiannya si Jiah, Suraj sama Jiah itu sebenarnya udah putus. Tapi Suraj bilang ke Jiah, kamu tetap boleh kok datang ke aku sebagai teman, tapi bukan sebagai pacar. Dan memang setelah putus ini, Suraj ini masih sering dengerin curhatannya si Jiah, termasuk soal kegagalannya dapetin peran utama di beberapa film. Nah, keluarga si Suraj ini menduga si Jiah ini frustasi karena gagal ditolak di beberapa film. Makanya dia ngakhiri hidupnya, bukan gegara anak aku. Bahkan di sini Zarina juga bilang kalau Jiah ini pernah melakukan percobaan pengakhiran nyawa sebanyak 4 kali sebelum dia kenal sama anak aku, sebelum dia kenal Suraj. Itu katanya. Jadi dia tuh depresi bukan karena anak aku, karena dia nggak dapat
peran yang bagus kayak gitu. Cuma terlepas apakah pengakuannya Zarina ini jujur atau enggak, Wak, sampai hari ini kasus kematian Jiah ini masih belum betul-betul menemukan titik terang. Pengadilan memang udah ngumumin kasus ini sebagai kasus menghilangkan nyawa sendiri ya kan, tapi masih ada banyak sekali masyarakat yang percaya kalau Jiah ini sebenarnya udah dibunuh secara mental, entah itu gara-gara tekanan kerja atau gara-gara hubungan dia sama si Suraj sebelum akhirnya dia memilih mengakhiri hidupnya sendiri. Kalau menurut kalian gimana, Wak? Adakah pecinta Bollywood di sana yang mungkin akan banyak sekali update soal artis-artis di sana termasuk Jiah tentunya sama Suraj? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Kalau ada informasi yang belum kemasuk, tambahin aja, Wak, ya. Oke, Wak, jadi itu tadi misteri dibalik kematian aktris pendatang baru Bollywood Jiah Khan. Sampai hari ini kurang lebih 12 tahun, Wak, ya, publik itu masih belum betul-betul mendapatkan jawaban pasti soal apa yang sebenarnya terjadi di malam tanggal 3 Juni 2013 itu. Ada yang masih percaya Suraj yang udah bikin si Jiah ini mengakhiri hidupnya sendiri, tapi ada juga yang menganggap kepergiannya Jiah ini disebabkan karena frustasi. Jiah ini frustasi menghadapi tekanan di industri Bollywood. Tapi terlepas dari itu semua, kita jadi tahu ya, Wak, ya, di balik kemegahan film-film Bollywood ternyata persaingan di industri sana memang berat. Standar mereka juga tinggi kali. Bahkan siapa saja yang jadi artis di sana juga bisa dengan mudah dijatuhkan oleh sistem nepotisme yang mengakar kuat gitu. Semoga kejadian yang menimpa Jiah tidak terulang lagi di masa depan, dan semoga Ibu Rabia, keluarganya, Jiah yang lain mendapatkan kesabaran dan kelapangan hati sebesar-besarnya. Amin ya robbal alamin. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk dan saran-saran untuk selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasi ya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.